Nah, memahami hal seperti ini, maka kemudian warga masyarakat Temanggung, kita juga berharap untuk mulai memahami bahwa tembakau yang tadinya dalam skala masyarakat Temanggung diistilahkan dengan bahasa lokal tomboku, itu adalah sebuah sistem tata nilai ketika tembakau masih dipandang sebagai sebuah komoditas lokal. Akan tetapi bahwa kemudian orang sekarang harus bisa melihat bahwa tembakau bukan lagi sebuah komoditas lokal, dia adalah komoditas internasional. Dan ketika komoditas internasional itu terjadi dan tembakau mulai masuk dalam ruang-ruang internasional, maka pola pikir masyarakat juga harus mulai dirubah. Mulai dari sebuah sistem penanaman, mulai dari pola produksi, sampai bagaimana menghadapi pola konsumsi tembakau. Perusahaan-perusahaan transnasional menghadapi tekanan yang sama. Kampanye anti tembakau terjadi di mana-mana. Kampanye bagaimana rokok mengandung beberapa persoalan juga sudah menjadi kampanye di mana-mana. Bahkan ada organisasi-organisasi besar dunia yang kemudian mulai melarang pemakaian tembakau. Bahkan secara agama ada yang secara tegas melarang penggunaan tembakau secara langsung. Ini adalah sebuah tantangan besar dari masyarakat Temanggung yang sudah mulai berpikir bagaimana mengelola tembakau ini dalam ruang internasional, dalam pola pikir internasional. Karena hal ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena perkembangan manusia sudah mengarah kepada sebuah perkembangan transnasional. Dan hari ini kita juga bisa rasakan betapa tadinya penyakit yang mestinya juga berskala lokal, sekarang penyakit pun berskala transnasional. Dulu Ebola hanya dikenal di Afrika. Virus-virus tertentu berada dalam lokalnya masing-masing. Tapi seiring semua menjadi gejala transnasional, maka kemudian sekarang kita bisa merasakan bahkan penyakit pun berskala transnasional. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melintasi semua negara, melintasi seluruh produk-produk yang sekarang kena imbasnya juga akibat dari pola transnasional penyakit yang ada. Sehingga kemudian negara misalnya harus melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, sampai melakukan PPKM, sampai melakukan pembatasan. Ini upaya kita yang tidak bisa tidak. Karena apa? Karena kita sedang berada dalam ruang transnasional, dalam ruang internasional. Dan ini adalah harus menjadi kesadaran secara bersama-sama. Pola pikir lokal sudah harus mulai kita urai secara bersama-sama. Karena kita sudah berada dalam ruang besar di mana dunia sedang mengarah kepada globalisasi hampir di semua lini. Tidak cuma teknologi, tidak cuma budaya, tidak cuma penyakit, bahkan seluruhnya sekarang sudah menjadi gejala transnasional. Para ulama kemarin sibuk membendung ideologi-ideologi transnasional, ideologi-ideologi yang kemudian menjadi idola anak-anak muda, yang kemudian berhadapan dengan problem-problem lokal. Dan sekarang kita menghadapi sebuah masalah besar, yaitu masalah pola pikir transnasional yang terkadang masih kita sikapi secara lokal. Pikiran-pikiran semacam ini mesti menjadi pikiran secara bersama-sama. Para ulama memikirkan hal ini, para dokter memikirkan hal ini, para ahli pertanian memikirkan hal ini. Gilasan-gilasan besar akan terjadi. Perusahaan-perusahaan konvensional semuanya akan berhenti. Perangko berhenti karena tidak ada lagi orang melakukan surat menyurat. Pabrik amplop sekarang sudah hampir berhenti. Pak Pos gulung tikar. Kemudian kita bisa melihat betapa hotel-hotel internasional, kelas-kelas internasional, mal-mal kelas internasional sekarang sudah mulai mengurangi produksinya, mengurangi kapasitasnya karena daya jangkaunya semakin kecil. Mal-mal berhenti karena kena bisnis online. Hal-hal yang konvensional sekarang sedang mengalami tantangan besar karena dihadapkan pada hal-hal yang bersifat digital. Maka kita kaum muslimin
dan seluruh warga besar masyarakat Temanggung serta perusahaan-perusahaan tembakau sudah mulai harus berpikir bahwa ada hal-hal yang tadinya berskala lokal, ada hal yang tadinya kita sikapi secara lokal, sekarang tiba-tiba berubah menjadi problem-problem transnasional, problem-problem internasional. Maka pola tanam, pola petik, pola pengelolaan tembakau harus dipikirkan bagaimana pola-pola tersebut selaras dengan kebutuhan-kebutuhan internasional, selaras dengan kepentingan industri-industri transnasional. Hal ini harus dilakukan karena mau tidak mau. Maka negara, maka pemerintah harus memikirkan hal semacam ini. Bagaimana kemudian sesuatu yang tadinya berskala lokal ketika berubah menjadi skala transnasional butuh regulasi, butuh aturan-aturan untuk menjamin kekuatan masyarakat lokal, tapi juga tidak menutup bahwa dia berubah menjadi perubahan perdagangan transnasional. Inilah yang harus dipikirkan, dan ini terjadi di semua lini. Agama mengalami hal yang sama. Tadinya para kiai harus mengaji dengan para santri, tiba-tiba harus mengikuti sebuah teknologi di mana tidak berhadapan dengan santri, tidak berhadapan dengan para kiai. Orang bisa ngaji di jarak jauh. Dulu kita bisa berbicara secara langsung, para wali bisa berbicara secara langsung dari jarak jauh. Sekarang semuanya sudah diganti oleh teknologi Zoom. Ada hal perubahan-perubahan besar yang mestinya harus kita sikapi secara bersama-sama. Inilah yang kemudian kalau kita ingatkan kembali, Allah pernah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi dulu manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian berubah menjadi bangsa-bangsa, berubah menjadi suku-suku yang semuanya harus saling mengenal dan saling mengenali. Inilah yang harus mulai kita pikirkan. Negara menjamin hajat hidup orang banyak, tapi jangan lupakan bahwa kemudian problem-problem transnasional, problem-problem internasional juga sedang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Selamat memetik tembakau, selamat berpanen, semoga mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang manfaat, hasil yang barokah, dan semoga semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti aturan pemerintah, kita jaga kesehatan masyarakat kita secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.